Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmadani dengan NIM 20122038. Saya dari kelas 5L. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Ushul Fiqih yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Pada video kali ini saya membahas tentang Al-Sunnah dan metodologinya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi Al-Sunnah. Nah, apa sih sunnah itu? Secara etimologi, sunnah berarti at-thariqah atau jalan yang telah dilalui. Maksudnya adalah petunjuk jalan hidup yang telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sunnah juga merupakan salah satu sumber hukum Islam di samping Al-Quran dan memiliki cabang-cabang ilmu yang sangat luas. Hal ini disebabkan karena Al-Quran kebanyakan hanya mencantumkan kaidah-kaidah yang bersifat umum serta hukum-hukum yang sifatnya global, sementara penjelasannya didapatkan dalam Al-Sunnah Al-Nabawiyah. Sedangkan secara terminologi, ada 3 pengertian dari Al-Sunnah. Yang pertama yaitu menurut ulama hadis, yaitu sunnah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat jasmani dan akhlak beliau, baik itu sebelum diutus maupun sesudahnya. Yang kedua yaitu menurut ulama usul fikih, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain dari Al-Quran, baik itu perkataan, perbuatan, dan takrir yang pantas dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syar'i. Dan yang ketiga yaitu menurut ulama fikih, yaitu suatu sifat hukum atas sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan memperoleh pahala, sementara jika ditinggalkan malah tidaklah berdosa. Selanjutnya yaitu fungsi sunnah. Ada 3. Yang pertama yaitu bayan takkid. Artinya bahwa sunnah memiliki fungsi memperkokoh uraian hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran seperti perintah menunaikan sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang kedua yaitu bayan tafsil atau bayan tafsir. Di sini sunnah berfungsi menjelaskan dan memerinci petunjuk yang global dalam Al-Quran seperti tata cara menunaikan sholat dan menjalankan ibadah haji. Yang ketiga yaitu bayan tasyri', yaitu mengandung maksud bahwa sunnah dapat menentukan suatu hukum secara mandiri yang belum dijelaskan kepastian hukumnya oleh Al-Quran. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis sunnah. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama sunnah qauliyah, adalah perkataan yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah qauliyah ini adalah perkataan yang diucapkan Nabi Muhammad kepada para sahabat dan tabi'innya. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah, adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, qauliyah tadi itu adalah perkataan, sedangkan yang fi'liyah ialah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu sunnah takririyah, adalah diamnya Rasulullah SAW atas ucapan atau perbuatan sahabat. Sikap diam Rasulullah tersebut dipandang sebagai persetujuan beliau. Pembahasan selanjutnya mengenai kriteria sunnah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, yaitu sunnah tasyri'iyah, memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk diikuti oleh umat Islam. Adapun ruang lingkup dari sunnah ini yaitu mencakup 3 bidang utama, yaitu akidah, amaliyah ibadah, dan akhlak. Yang pertama yaitu akidah. Sunnah yang memiliki kekuatan hukum terkait akidah memiliki syarat yang sangat ketat. Ini dikarenakan akidah merupakan kepercayaan dan keyakinan yang pasti, dan tidak ada yang dapat menghasilkan keyakinan yang pasti itu kecuali yang pasti pula. Sehingga sunnah yang berdaya hukum dalam bidang akidah harus dihasilkan dari sunnah yang pasti atau qat'i, baik dari segi asal mula kemunculan sabda atau wurudnya, lafaznya, dan petunjuk hukum atau dilalahnya. Nah, sunnah jenis ini dapat ditemukan dalam sunnah sahih mutawatir yang sangat terbatas jumlahnya. Yang kedua yaitu amaliyah ibadah. Nah, sunnah yang terkait dengan amaliyah ibadah, baik madoh atau ibadah manusia dengan Allah
ataupun ghairu madoh atau ibadah sosial antar manusia. Juga mengharuskan bersumber dari sunnah sahih. Selanjutnya yaitu akhlak. Nah, sunnah yang terkait dengan akhlak biasanya lebih longgar persyaratannya. Ini dikarenakan sangat beragamnya bentuk akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seluruh sunnah dalam bentuk akhlak ini pada umumnya memiliki dasar dalam Al-Quran. Sunnah berfungsi untuk memperjelas dan merincinya sehingga menjadi mudah dicerna dan diteladani oleh umat Islam. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai al-sunnah dan metodologinya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.